amin. Mari bersukacita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Lagi katakan jalan. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Nyanyikan, jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan jalan. Jalan bersama Dia, pasti imani pujian ini. Jalan bersama Yesus. Mana wajah orang-orang yang bersuka cita malam hari ini? Oleh karena kasih-Nya, bahagia. Oleh karena cintanya, yang bersuka cita dan berbahagia, sorak-sorai bagi Tuhan. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Lagi katakan, jalan bersama dengan Yesus. Semuanya lambaikan tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, hey, bersama Dia, oh, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Satu kali lagi ya katakan, jalan bersama dengan Yesus manis, selalu, selalu manis, hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis, bersama Dia, ya, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Satu kali lagi, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Sambil senyum kita katakan manis, 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 sungguh manis. Sorak-sorai bagi Dia. Amin. Sebelum duduk kasih tos kanan kiri katakan Yesus sumber sukacita kita. Haleluya, shalom, puji Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu di ibadah
pada bulan Juni di minggu yang pertama. Biarlah ibadah kita pagi hari ini menyenangkan Tuhan. Sebab itu mari kita berdoa untuk memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Dan mari Engkau yang akan memberkati kami Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami. Biarlah dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan sendiri yang akan beracara di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah dalam hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah dalam hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaran-Mu selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Amin. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
agungkan Allah kita pagi hari ini. Biarlah pujian penyembahan kita menyenangkan Dia. Oh, haleluya, Yesus. Oh, kiralah namo. Haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Oh, kiararamo, shikaralabakaralavase. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, syiaralabararamo, kiaralaba, shikaralabakaralabase. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Oh Allah, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari dengan iman naikkan pujian ini bagi Yesus Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah
bergumul sendiri, sebab Allah pengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Sekali lagi mari sembah Tuhan. Oh, Allah yang mengerti, Allah yang peduli setiap masalahku, setiap pergumulanku. Haleluya. Oh, tiada yang tersembunyi dari Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Ya ralabaralabaralabase, ya rarararamo. Haleluya. Yesus, kami bersyukur kepadamu. Oh, Engkaulah yang dahsyat bagi kami. Ya ralabaralabaralabaralabaralabasikararamo. Haleluya. Haleluya. Oh, Tuhan, semua masalah, semua perkara dalam hidup kami Tuhan adalah hal yang terbaik yang Kau izinkan terjadi. Shikaralabakaralabase. Sebab itu Tuhan, mari Engkau ajari kami untuk selalu memandang bahwa semuanya baik yang Engkau kerjakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari nyanyikan dengan iman. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi lebih sungguh. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin.
cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, amin. Sorak-sorak meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Saatnya kami akan diberkati oleh firman-Mu, mari Engkau memberkati kami semua. Dan biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kami terus dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada hambanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sekali lagi kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat pagi hari ini, atas kasih anugerah-Mu, atas kemurahan-Mu, Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah pimpin sepanjang minggu ini semua karena anugerah Tuhan. Bapa, biarlah pujian penyembahan kami yang naikkan kepadamu saat pagi hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Bapa. Dan urapi kami bersama-sama saat hari ini, biarlah kami diberkati oleh firman-Mu, kami dipulihkan, kami dikuatkan, bahkan kami mengalami satu hal yang luar biasa Tuhan lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Bapa, terima kasih, ambil alih pemberitaan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat rekan LOB Ministry yang ada dimanapun berada, jemaat Tuhan, gereja-gereja, bahkan umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali di dalam ibadah online bersama LOB Ministry. Bapak Ibu Saudara, di bulan Juni ini satu hal yang luar biasa. Saya mendapatkan satu rema yang sungguh dahsyat bahwa di padang gurun Tuhan tetap berkarya dalam kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara, bahwa kenapa Tuhan izinkan padang gurun terjadi dalam hidup saudara? Tuhan izinkan padang gurun terjadi dalam kehidupan kita. Padang gurun terjadi dalam rumah tangga kita. Padang gurun terjadi buat rumah tangga keluarga kita. Padang gurun terjadi buat usaha pekerjaan kita. Padang gurun terjadi buat karir dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mengalami segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mengalami padang gurun. Tetapi kehidupan saudara dan saya terus tetap percaya kepada Tuhan. Terus tetap mengasihi Tuhan. Maka Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saat hari ini saya memberikan tema pelajaran padang gurun. Nah, Tuhan izinkan padang gurun terjadi dalam kehidupan saudara dan saya supaya kita mendapatkan pelajaran di sana. Ya. Mungkin kita tidak berada dalam padang gurun di Mesir di sana atau mungkin di luar negeri di sana, saudara dalam Tuhan. Kita tidak berada di dalam padang gurun, tetapi kita mengalami padang gurun dalam rumah tangga. Kita mengalami padang gurun dalam ekonomi yang ada. Bahkan hari-hari ini, bahkan beberapa bulan ini dunia sedang mengalami padang gurun, yaitu menghadapi masalah, menghadapi musibah yang namanya COVID-19. Tetapi saya mau katakan bahwa firman Tuhan berkata, sekalipun kita berada dalam padang gurun, Tuhan akan memberikan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupan saudara. Yang percaya kata amin. Nah, saudara, setiap kita pasti mengalami yang namanya padang gurun. Tetapi satu hal yang luar biasa bahwa Tuhan izinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan saudara. Supaya kita melihat bahwa Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan saudara. Supaya kita mendapatkan pelajaran di dalam padang gurun tersebut. Ada mujizat terjadi, ada keajaiban Tuhan terjadi, ada pertolongan Tuhan sungguh luar biasa. Tiba-tiba ada orang lain menolong dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin ada orang lain yang tidak saudara kenal, tiba-tiba menolong saudara ketika kita mengalami padang gurun. Supaya ada pelajaran Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika saudara dan saya mengalami padang gurun, jangan pernah menggerutu, jangan pernah khawatir, jangan pernah bersungut-sungut. Tetapi mengucap syukurlah ketika kita berada di padang gurun Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah saudara, kita buka bersama-sama di dalam Ulangan 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Agak panjang firman Tuhan ini, tetapi kita di sini kita akan mendapatkan pelajaran satu hal yang luar biasa.
Ulangan 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19 saya akan membacakan. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Ayat yang pertama, sekali lagi Ulangan 8 ayat pertama sampai 19. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau dan untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon-pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan padamu hari ini, dengan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu, sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa tema hari ini adalah pelajaran padang gurun. Saya mau sampaikan bahwa saya percaya saudara dan saya pernah mengalami yang namanya padang gurun. Tetapi saudara bisa melewati semuanya itu, semua karena anugerah Tuhan. Saudara bisa melewati padang gurun yang saudara lalui, yang saudara alami, yang saudara hidupi. Saya mau katakan bahwa supaya saudara bisa bercerita kepada orang lain. Supaya saudara bisa bercerita kepada anak cucu. Bahwa ketika saudara mengalami padang gurun, saudara mengalami masalah, saudara bisa menceritakan bagaimana Tuhan membawa saudara keluar daripada padang gurun tersebut. Nah, saudara, pelajaran padang gurun. Jadi ketika Tuhan izinkan kita berada di dalam padang gurun, supaya kita mendapatkan pelajaran, supaya kita bisa menceritakan. Saudara tidak akan bisa menceritakan segala sesuatu kalau saudara tidak mengalaminya secara sendiri. Nah, saudara, yang pertama, ada beberapa pelajaran dari padang gurun yang kita pelajari saat hari ini. Ketika bangsa Israel 40 tahun lamanya dia berada di padang gurun.
ada pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Saya mendapatkan beberapa poin di sini. Ada beberapa pelajaran dari padang gurun, pelajaran dari padang gurun bangsa Israel melalui selama 40 tahun. Saudara, saya percaya, saudara mengalami padang gurun gak sama seperti bangsa Israel 40 tahun. Saya percaya ketika saudara mengalami padang gurun menghadapi suami yang tidak pernah berubah, yang tidak berubah-ubah. Saudara sudah berdoa, sudah sujud, sudah melayani sungguh-sungguh tetapi suami atau istri tidak pernah berubah. Bahkan mungkin anak-anak tetap terus tidak berubah, terus tetap seperti kayak begitu sikapnya. Saya mau katakan saudara gak akan pernah 40 tahun. Mungkin saudara akan melewatinya itu cuma 10 tahun. Ada yang bersaksi mendoakan suaminya selama 12 tahun, suaminya baru berubah. Ada yang bersaksi mendoakan anaknya selama 4 tahun, anaknya baru berubah. Nah, saya mau katakan bahwa padang gurun yang saudara alami tidak akan pernah 40 tahun. Saudara, amin, ya setuju katakan amin. Nah, saudara, bahwa padang gurun yang saudara akan alami itu hanya sementara saja, hanya singkat saja. Tetapi saudara tetap berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Ayat yang ke-19 sudah sangat jelas. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Sekalipun kita tetap berada dalam padang gurun dan Tuhan belum membawa kita keluar di dalam padang gurun tersebut, dari padang gurun tersebut, saudara tetap berpegang pada perintah Tuhan. Jangan pernah beralih kepada Tuhan yang lain. Tetap bersujud menyembah akan Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Nah poin yang pertama adalah pelajaran daripada padang gurun yang pertama adalah Ulangan 8 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. Ya, Ulangan 8 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. 3, 2, 1. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, saudara, poin yang pertama, pelajaran di padang gurun yang kita alami, yang kita hadapi, yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam rumah tangga kita. Yang pertama adalah mengetahui isi hati kita. Apakah kita tetap berpegang pada firman Tuhan? Apakah kita tetap berpegang pada perintah firman Tuhan? Apakah kita tetap memuji, menyembah Tuhan? Seperti ada pujian seperti ini. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap memujimu. Nah saudara, jadi sekalipun kita berada terus dalam lembah kekelaman, kita berada dalam padang gurun, supaya mengetahui isi hati kita ini apakah tetap berpegang pada perintah firman Tuhan, apakah kita tetap memuji menyembah Tuhan atau beralih kepada orang lain, beralih kepada Allah-Allah lain, saudara Tuhan. Nah, ayat yang kedua sudah sangat jelas di sini. Ya, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi saudara Tuhan, ketika Tuhan izinkan kita berada dalam padang gurun, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun belum keluar kita dari padang gurun. Dari padang gurun kita mengalami ekonomi terus lemah terus saudara Tuhan. Mungkin kita mengalami padang gurun sakit penyakit, kita mengalami padang gurun mungkin kita dikhianati, kita disakiti, kita terus tetap berada di situ, dan supaya Tuhan mengetahui apakah hati kita tetap berpegang pada perintah firman Tuhan atau tidak. Nah, itu yang pertama. Nah, saudara Tuhan, supaya mengetahui isi hati kita apakah kita tetap berpegang pada firman Tuhan atau tidak. Itu poin yang pertama. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami padang gurun, Tuhan sedang uji apakah hati kita tetap berpegang pada perintah firman Tuhan. Apakah hati kita tetap condong kepada Tuhan. Dan kita berkata, ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolongannya pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua. Pelajaran yang kedua. Poin yang kedua. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana
yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan. Nah, yang kedua adalah Tuhan mengajar untuk tetap rendah hati. Yang di sini katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi kehidupan saudara dan saya bukan hanya dari roti saja, bukan hanya dari makanan saja, tetapi kita juga perlu yang namanya firman Tuhan. Katakan bersama-sama, saya perlu firman Tuhan. Nah, maka dari itu saudara, mari hari-hari ini kita terus membaca firman Tuhan. Kita terus banyak mendengarkan orang menyampaikan firman Tuhan. Jangan pernah bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan. Supaya Tuhan mengajar untuk kita tetap rendah hati. Ulangan 8 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-16. Ayat 16 juga berkata demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi pelajaran di padang gurun yang kedua, Tuhan mengajar untuk kita tetap rendah hati. Bahwa semuanya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita bisa beraktivitas sepanjang hari. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah perkasa kita. Kalau kita boleh melewati di padang gurun yang lainnya, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita sudah lolos dari padang gurun yang lainnya dan kita masuk kepada padang gurun yang lainnya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah bisa keluar dari padang gurun yang satunya, saya mau katakan itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara, itu yang kedua. Pelajaran padang gurun yang ketiga, Ulangan 8 ayat yang keempat. Ulangan 8 ayat keempat. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Pelajaran di padang gurun yang ketiga, Tuhan tetap memelihara. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita Yesus Kristus Tuhan. Nah, Ulangan 8 ayat keempat sudah sangat jelas. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Saudara, coba bayangkan betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang Israel sembah luar biasa. 40 tahun pakaiannya tidak menjadi buruk. Bahkan di tubuh dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Saudara, apalagi hari-hari ini. Ganti baju bisa 2 kali, 3 kali. Begitu keluar dari mana, pergi berkunjung kemana, kita pulang mandi ganti baju. Kita pergi pasar, pulang, kita mandi ganti baju saudara. Tetapi bangsa Israel 40 tahun dia tidak pernah ganti baju. Ini menandakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Selama 40 tahun bangsa Israel tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan saya percaya saudara hari ini boleh ada. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, satu hal yang luar biasa. Pelajaran yang ketiga adalah Tuhan tetap memelihara. Sekalipun kita berada di padang gurun. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman. Tuhan terus tetap pelihara dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya ada waktunya yang indah. Saudara dapat keluar dari padang gurun. Yang tahu waktunya yang tepat, saudara bisa keluar dari padang gurun, hanya Tuhan. Yang terpenting adalah saudara mengalir mengikuti apa yang maunya Tuhan. Saudara mengalir tetap mengasihi Tuhan. Saudara tetap mengalir apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Saudara tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Simpan janji firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Dan Tuhan pasti pelihara. Hanya waktu Tuhan yang terbaik. Hanya Tuhan yang mengetahui waktu saudara akan keluar dari padang gurun. Kapan waktunya? Tuhan yang tahu. Itu yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Nah yang keempat. Pelajaran di padang gurun yang keempat. Supaya tidak melupakan Tuhan. Ulangan 8 ayat yang ke-11. Ulangan 8 ayat yang ke-11. Firman Tuhan, hati-hatilah supaya engkau
supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, pelajaran yang keempat di padang gurun, supaya tidak melupakan Tuhan. Saya percaya ketika kita berada dalam kekelaman, ketika kita berada dalam terjepit, ketika keadaan kita mengalami kekurangan, keadaan kita mengalami berat masalah kita, saya percaya pasti kita semuanya ingat akan Tuhan. Karena orang lain tidak bisa menolong saudara. Bahkan suami istri mungkin gak bisa menolong kita. Bahkan orang-orang terdekat gak bisa menolong kita. Pelajaran di padang gurun, Tuhan izinkan padang gurun terjadi dalam hidup saudara. Supaya kita terus mengingat akan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong saudara dan saya. Bapak ibu saudara, mari. Kalau Tuhan izinkan padang gurun terjadi dalam hidup saudara dan saya. Itu ada maksud Tuhan. Supaya kita dapat pelajaran di dalamnya. Banyak pelajaran-pelajaran di dalam padang gurun yang ada. Dan mujizat demi mujizat pasti akan tergenapi. Nah yang terakhir. Ulangan 8 ayat ke-17. Pelajaran di padang gurun. Yang terakhir, yang kelima. Ulangan 8 ayat ke-17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaan dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Yang kelima, tidak menjadi sombong. Ulangan 8 ayat ke-17. Bapak ibu saudara, ketika kita berada dalam padang gurun, pelajaran yang kelima adalah supaya kita tidak menjadi sombong. Kalau kita bisa keluar dari padang gurun, kalau kita bisa keluar dari masalah, kalau bangsa Indonesia bisa keluar dari COVID-19, saya mau katakan itu semua karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan dan kuasa Tuhan. Supaya kita tidak bisa menjadi sombong. Ketika Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, tekanan terjadi dalam kehidupan kita, bahkan kekurangan secara ekonomi Tuhan izinkan. Mungkin ekonomi saat-saat hari ini sedang seret, Tuhan izinkan. Ini menandakan supaya kita tidak menjadi sombong. Supaya kita terus tetap berharap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan minta pertolongan Tuhan. Bapak ibu saudara, mari hari-hari ini. Biarlah kehidupan Bapak ibu saudara hari demi hari. Kita terus tetap berpegang pada perintah Tuhan. Mungkin saudara saat-saat hari ini belum keluar di padang gurun. Dan saudara masih berada di padang gurun yang sama. Saudara padang gurun yang pertama, saudara belum keluar, ada padang gurun yang lainnya. Saya mau sampaikan, tetap berpegang pada perintah firman Tuhan. Tetap berpegang pada Yesus Kristus Tuhan. Suatu saat, saudara akan keluar dari padang gurun. Yang terpenting saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, saudara tidak akan pernah masuk di padang gurun selama 40 tahun. Sama seperti bangsa Israel. Saya percaya cepat atau lambat saudara akan keluar dari padang gurun. Saya percaya COVID-19 di Indonesia ini akan keluar. COVID-19 di Indonesia, bangsa Indonesia bahkan dunia saat hari ini sedang mengalami padang gurun. Yaitu padang gurun mengalami yang namanya musibah COVID-19. Tapi saya mau sampaikan, Tuhan pasti akan bekerja di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi permasalahan saudara? Apa yang menjadi padang gurun saudara hari-hari ini? Saudara mengalami tekanan dalam usaha pekerjaan, saudara mengalami tekanan dalam rumah tangga, saudara mengalami tekanan dalam keluarga, mungkin dalam pernikahan, suami istri, mungkin dalam pelayanan yang ada. Saya mau katakan saudara sama Tuhan bahwa terus tetap berpegang pada perintah firman Tuhan. Berpegang kepada Tuhan, terus tetap memuji menyembah Tuhan. Dan saya percaya saudara pasti akan keluar dari padang gurun tersebut. Bapak, kami bersyukur saat pagi hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus bagi setiap umat-Mu yang mengalami tekanan, musibah apapun Tuhan. Mereka mengalami padang gurun yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau akan memberikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Engkau terus tetap akan memelihara dalam kehidupan mereka. Biarlah ketika mereka mengalami padang gurun, mereka akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sungguh luar biasa. Mereka akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sungguh dahsyat. Sehingga mereka boleh menyampaikan
menyampaikan kepada anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, bagaimana mereka keluar dari padang gurun, semua karena pertolongan Tuhan. Biarlah ketika mereka mengalami padang gurun hari-hari ini Tuhan, biarlah mereka terus tetap bertahan kepada Yesus Kristus Tuhan, supaya mereka dapat bersaksi kepada orang lain, bagaimana mereka dapat bertahan di dalam lembah kekelaman, bagaimana mereka mendapat bertahan Tuhan, berada dalam padang gurun yang ada Tuhan. Terima kasih, memberkati keluarga mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka. Dan hari ini Tuhan kami berdoa bersama-sama buat bangsa Indonesia, bahkan buat pemerintahan yang ada, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan Panglima TNI Tuhan, Kapolri, bahkan semua Tuhan departemen-departemen yang ada di bangsa Indonesia, gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan kelurahan, desa, RT, RW. Kami taruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan biarlah pemerintahan ini Tuhan boleh bekerja sama, supaya Tuhan mereka bisa membawa bangsa Indonesia bersama-sama dengan Engkau Tuhan, keluar dari padang gurun ini Tuhan, yaitu keluar daripada gurun tentang COVID-19 yang ada. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berikan kemampuan buat pemerintahan yang ada, berikan kemampuan buat para dokter, bahkan para medis yang ada, para perawat-perawat yang ada, para dinas kesehatan yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka semuanya. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia yang ada, yang mereka saat ini Tuhan tidak terjangkit, kami berdoa proteksi dengan kekudusan-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini hamba juga berdoa buat para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil Tuhan, para gembala, bahkan Tuhan Yesus para gereja-gereja yang ada, umat-umat Tuhan yang ada, tempat-tempat ibadah yang ada. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati mereka semuanya. Roda pelayanan mereka Tuhan memberkati. Ekonomi Tuhan, finansial Tuhan, Engkau memberkati semuanya saat hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, memberkati perbendaharaan gereja-gereja yang ada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat hari ini kami juga berdoa Tuhan buat pelayanan LB Ministry yang ada. Berdoa buat setiap para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Bahkan gereja-gereja yang pernah Tuhan Yesus bekerja sama dengan kami LB Ministry yang ada. Memberkati mereka semuanya. Kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba Tuhan yang pernah bergabung bersama melayani LB Ministry. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta Gilbert Romoindong, tim beserta tim yang ada. Kami berdoa Tuhan buat Pak Kris Muntu yang ada Tuhan sekeluarga. Kami berdoa buat Pak Jeffrey Welan sekeluarga, Pak Jeffrey sekeluarga. Kami berdoa Tuhan buat rekan-rekan gereja-gereja yang ada di Gorontalo, yang ada di Palopo, Toraja, Tuhan Mangkutanah, bahkan di mana saja Tuhan yang LB pernah kunjungi. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, berkati semua mereka Tuhan saat hari ini Bapa. Terima kasih, kami mengakhiri ibadah kami hari ini Tuhan di sesi yang pertama. Pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi semuanya. Biarlah umat-umat Tuhan arahkan hatimu, arahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan, berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai Bapak Ibu rumah tangga sekalian saat hari ini. Biarlah Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, Tuhan memberkati adonanmu, Tuhan memberkati karirmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, usahamu. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan berkati anak-anakmu. Biarlah apapun yang kau kerjakan oleh kedua tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil dan berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, ditolong diberkati Tuhan bersama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Sampai jumpa di sesi yang kedua dan ibadah-ibadah selanjutnya yang akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan berbagai interdenominasi gereja. Ada dari GPDI, ada dari GBT dan banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.